Selamat datang di channel Dosen Akuntansi Junior, channel untuk berbagi pengetahuan. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan semua tentang Microsoft Word paket perkantoran. Nah, dalam video ini, saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan ini untuk materi perkantoran ya. Jadi kalau sudah menguasai materi yang ada dalam video ini, berarti materi Microsoft Word perkantoran sudah dikuasai. Jadi kalau untuk mau ujian juga sertifikasi Word untuk perkantoran, mau dapat sertifikat, sudah bisa lulus lah mudah-mudahan. Nah, yang pertama nanti kita buat sesuai dengan soal ya. Soalnya juga ini sebetulnya saya dapat dari penyelenggara sertifikasi Microsoft Word paket perkantoran. Nah, ini ada petunjuk umum. Di dalam soal ini ada petunjuk umum, ini dia petunjuknya. Dan ada petunjuk khusus untuk 4 soal, untuk masing-masing soal ya. Nah, soal pertama nanti kita mau buat formatnya seperti ini. Ini saya dapat soalnya ya, seperti ini. Soal kedua nanti duplikat atau kopian dari soal pertama, tapi formatnya berbeda, nanti seperti ini. Nah, untuk soal ketiga, kita buat tabel, persis seperti tabel nanti yang kita dapatkan dari soal ini ya. Ini soalnya. Dan yang keempat, di sini ada mail merge. Ya, dari mail merge ini biasanya digunakan untuk pembuat undangan atau surat pemberitahuan. Dia karena biasanya sekali cetak suratnya banyak gitu kan. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini sebetulnya kita juga dituntut untuk mengetik cepat ya. Mengetik cepat, dan mudah-mudahan kawan-kawan semua yang menonton video ini sudah bisa mengetik cepat atau sudah lulus typing lah. Nah, di sini saya sudah membuat ya sesuai dengan yang di soal ini. Saya sudah ketik duluan, karena kalau saya ketik lagi nanti lama. Ya kan? Tinggal kita atur formatnya saja sesuai dengan soal nomor 1 gitu. Nah, yang pertama kita copy dulu, karena dia nanti soal yang nomor 2 juga seperti ini, maka kita blok. Kita copy, kita pindahkan ke baru ya. Nah, ini, maka yang lembar pertama tadi kita jadikan sesuai dengan yang di soal nomor 1 gitu. Nah, yang pertama itu kan petunjuk umum ya. Petunjuk umumnya di sini katanya kertasnya itu A4, maka kita jadikan kertasnya A4. Terus tulisannya Arial ya. Terus margin kirinya 3, slide-nya 2, gitu kita ambil dari back setup. Kita buat di sini margin kiri 3, selebihnya 2. Oke, sudah. Nah, terus ukuran hurufnya itu 12. Ukuran hurufnya ini 12. Kita buat 12. Terus jenis hurufnya itu Arial. Arial. Oke, sudah rata kiri kanan. Nah, setelah itu kita buat dulu yang apa namanya ini, judulnya 14 ya. Judulnya 14. Judulnya 14. Kita buat rata tengah. Kita bold. Nah, untuk menjadikan judul ini huruf kapital, maka kita blok dulu. Terus kita pilih dia yang ini ya, ada huruf besar, huruf kecil ini. Kita pilih uppercase. Nah, terus di situ kan ada list hitam tuh. List hitam. List hitam itu ngambilnya dari mana? Itu kita ambil aja dari sini. Ini kan ada tanda ini nih. Kita ambil, pilih sesuai mana yang mau kita pilih. Oke. Hitam ya. Kita pilih yang ini aja, sesuai selera aja ya. Oke. Nah, terus ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, kita masuk ke petunjuk khusus ya. Di soal nomor 1 petunjuk khususnya katanya spasinya 1,5,
Berarti di sini 1,5 kita blok dulu 1,5. Kita buat dari sini ya, spasi 1,5. Nah, ini kan berantakan nih, maka kita buat dari fact layout ini, spasinya ini kita nolkan, yang ada tanda after ini kita nolkan ya. Nah, itu mudah-mudahan nggak berantakan lagi dia. Terus ada tanda list ini ya, ada tanda list, maka kita atur dulu di sini, kita enter sekali biar dia rapi. Di sini juga kita enter sekali. Kita rapikan. Oke, sudah ya. Nah, maka kita buat list gambarnya. Ini kita buat, kita pilih, kita blok aja semua dulu. Kita pilih listnya itu dari home. Ini listnya ya. Kita pilih gambarnya ini, bulletin listnya ini. Oke, itu kan semua dia. Semua dia dapat ini ya, dapat list ya. Nah, di sini kan yang paragraf pertama ini kan cuma satu. Terus yang paragraf kedua ini ada dua list. Jadi kita hapus satu listnya gitu ya. Kita backspace saja, klik backspace. Klik backspace, ini juga backspace. Ini backspace. Nah, ini kan nggak sesuai nih, agak ke dalam dia. Maka kita blok lagi. Kita sesuaikan. Kita tarik aja ini ke kanan kiri. Oke, ini juga sudah. Oh, ini belum. Sudah semua ya. Oke, sudah. Maka kita buat lagi yang paragraf yang terakhir ini kan agak masuk ke kanan. Ya, sesuai dengan arahan ini, maka kita buat lagi, kita blok dia yang dua saja. Ya, kita masukkan dia ke kanan. Oke, sudah. Kalau untuk soal nomor 1 sudah siap. Kita masuk ke soal nomor 2 ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Petunjuk umumnya juga sama. Kita buat dulu kertasnya A4. A4. Oke. Terus margin kirinya itu tadi 3 ya. 3 selebihnya 2. Oke, di soal yang nomor 2 ini juga tulisannya sama ya. Sama, kita blok dulu semua. Kita jadikan tulisannya itu 12, jenis hurufnya Arial. Oke. Di soal nomor 2 ini satu spasi, tapi spasinya ini kita nolkan dulu. Di spasi afternya ini kita buat spasinya jadi satu spasi. Nah, setelah dia jadi satu spasi, maka kita atur ya. Kita atur paragrafnya ini, kita blok dulu lah. Ini rata kanan dulu. Nah, paragraf pertama ini, itu kan kolomnya 1. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat, itu paragraf ininya 3 ya. 3 kolom. Nah, paragraf keempat masih 1 kolom, dan paragraf kelima menjadi 2 kolom. Oke, kita jadikan dia 3 kolom ya. Kita blok dulu yang mana mau kita jadikan 3 kolom gitu kan. Kita blok, kita pilih insert, kita pilih back layout, kita pilih kolom, maka kita pilih 3. Nah, dia sudah jadi 3 kolom. Nah, di sini kita jadikan 2 kolom. Kita pilih 2 kolom. Tuh. Oke, setelah jadi, maka di sini kan ada yang kita pilih drop cap nih. Sejarah ini kita jadikan drop cap nih. Kita jadikan drop cap, maka kita blok, kita pilih insert. Maka di sini kan ada drop cap. Jika kita pilih dia drop cap option ya. Drop cap option, kita pilih yang ini, kita pilih sesuai dengan yang di soal itu 2. Dia 2 baris ya. Oke, maka kita jadikan dia drop cap 2 baris. Nah,
untuk judul yang di atas ini kan kita jadikan word art nih. Itu jadikan word art. Maka kita blok aja, kita pilih word art yang di atasnya. Kita pilih gitu. Nah, terus kita pindahkan dia ke atas. Nah, setelah dia jadi seperti ini, maka kita bisa blok ya. Bisa blok, kita ganti tulisannya menjadi warna hitam dan line luarnya juga warna hitam. Kita ganti dia menjadi huruf kapital. Dia jadi home. Nih, kita pilih uppercase. Nah, ini kan terlalu panjang nih ya. Kita kecilkan aja hurufnya. Nah, jadi di soal itu dia kan agak mengecil ke kanan nih, mengecil ke kanan. Jadi kita pilih untuk mengecilkan ke kanannya itu, kita pilih aja dia, klik. Setelah ada tanda ini, maka kita pilih format. Di sini ada text effect, maka kita pilih transform ya, transform. Pilih sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan di soal ini dia mengecil ke kanan. Sudah. Oke, sudah. Maka kita lanjutkan ke drop cap yang lainnya. Di sini ada P ya. Pada ini kita jadikan drop cap. Dari insert, drop cap, pilih drop cap option. Kita pilih ini menjadi 2, line-nya 2. Oke. Nah, di sini juga padanya sama. Drop cap option, pilih line-nya 2. Oke. Nah, kita lanjutkan ke yang paragraf nomor 4 ya, paragraf 4. Di sini jadi padanya ini itu ada 3 baris ya. 3 baris kita sama dari drop cap, kita pilih drop cap, pilih yang ini, jadi 3-nya ini nggak usah dirubah jadi 3. Oke. Nah, untuk menyisipkan gambar, di sini kan ada gambar yang mau disisipkan nih. Ini ada gambar kayak tanda apa namanya ini? Lampu ya, lampu sama setrikaan. Maka kita pilih gambarnya kemana mau kita letak, klik di situ, kita pilih insert, terus kita pilih clip art. Nah, clip art ini kan ada nih go nih. Oke, kita klik aja go. Kita cari gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Yang pertama sudah dapat. Nah, ini kan gambarnya agak berantakan nih. Maka kita pilih dari wrap text ini, kita pilih dia square. Dia pilih square. Maka kita tinggal kecilkan. Nah, kecilkan, kita tinggal atur aja. Oke ya. Kita pilihkan dari membuat. Oke, sudah. Kita taruh lagi di bawah ini untuk setrikaan ya, setrikaan. Maka kita klik di bawah sini, kita pilih gambar setrikaan. Mana dia yang bersetrikaan? Ini dia. Kita pilih lagi wrap text, pilih square. Kita kecilkan. Oke, kita taruh di sini. Oke. Untuk soal yang nomor 2 selesai. Kita beralih ke soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita diminta untuk membuat tabel ya. Tabel di sini ada nanti beberapa kolom dan beberapa baris. Ya, kita buat aja dulu tabelnya. Kita buat dulu di sini ada diminta untuk membuat word art ya. Kita pilih word art dulu, insert, pilih word art. Kita pilih ini, tulisannya pengerjaan project flyover. Pengerjaan project flyover ya.
Nah, ini kan terlalu besar nih tulisannya, nggak cukup, maka kita kecilkan dari home, kita kecilkan dia. Nah, kita ganti tulisannya menjadi warna hitam. Kita ganti tulisan ini menjadi warna hitam ya. Format, teks, line tag-nya juga warna hitam. Maka sesuai dengan yang di soal, dia melonjong ke kanan, maka kita pilih lagi dari text effect, transform, kita pilih sesuai dengan ini dia, maka kita tarik ke kanan. Nah, di sini dia kan kayak ada bayangan ini, berarti ada yang mau kita tambahi lagi. Dari text effects ini kita pilih shadow. Nah, shadownya ini mau kita pilih yang manapun jadi ya, shadow. Nah, dari situ kita bisa formatkan shadownya lagi. Nah, kita pilih shadow, kita klik aja di ini tanda panah ini, kita pilih shadow. Nah, di sini kita bisa pilih sesuaikan ya, sesuai yang kita inginkan. Nah, ini terus ini bisa kita pecah, nah gitu ya, itu sesuai dengan apa yang kawan-kawan mau buat lah. Ini ya, oke kan aja, saya buat seperti itu aja. Nanti kalau kawan mau yang lain silahkan ya, nih biar nggak lama aja buat videonya. Di sini kita buat lagi ada nama PT, kita enter, kita pindahkan dia ke atas. Nama PT tab titik 2 PT Mitra Karya ya, PT Mitra Karya divisi titik 2 pembiayaan. Nah, kita pas seperti biasa, kita buat ini tabelnya ya. Tabelnya kita buat, kita hitung dulu tabel ke kanannya ini, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5, berarti kita ambil dari insert, 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya kita ambil berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ambil ke bawah 8 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke. Nah, maka kita atur di sini ya. Tinggal kita atur aja kolom ini. Kecilkan dia. Oke. Di sini ada jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran ada biaya dalam jutaan itu ya. Nah, di biaya dalam jutaan ini kan satu kolom nih. Maka kita buat dari, kita gabung aja kolomnya. Nah, makanya kita buat tadi hitungan ke kanan aja, biar nanti kolomnya bisa kita gabung-gabung. Cara menggabungnya tadi itu ya, klik kanan. Jadi dari ini ya, kan cara menggabungnya tadi klik kanan, jadi margin cell ya, margin cell. Terus untuk jumlah ini juga sama, dia kan digabung tuh, jadi margin cell. Terus yang untuk ininya sama juga ya, kita blok lagi margin cell. Oke. Nah, ini kita blok semua ya, kita blok semua, kita satukan juga jadi margin cell. Nah, kita tinggal membuat tulisannya saja. Di sini ada tahun anggaran 2010, tahun anggaran 2017. Terus jenis pengeluaran ya,
200, 1600. Nah, oke. Di sini kita tinggal mengatur tulisannya saja ya. Kita tinggal mengatur tulisan. Maka tahun anggaran ini kita jadikan dia untuk ke atas dia ya, ke atas. Maka kita blok aja. Kita blok, kita pilih dari klik kanan bisa ya. Kita klik kanan bisa, atau desain ini bisa gitu kan. Nah, layout ya. Klik kanan bisa. Dari layout bisa, terus kita pilih teks ini. Nah, dia pilih ke atas, terus kita pilih rata tengah. Nah, kita ini juga kita blok dulu, kita pilih dia di tengah, sama ini juga kita blok, pilih di tengah, ini juga sama pilih di tengah. Oke, setelah kita buat di tengah semua, maka kita tinggal untuk membuat tulisannya menjadi Arial blok semua. Kita buat tulisan ini 12 Arial ya, Arial. Oke, sudah. Maka kita tinggal jumlahin aja ini. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Kalau di Excel dia kan ada rumusnya tersendiri. Maka kalau di Word juga pasti ada. Maka kita ambil dari desain, kita pilih formula ya, kita pilih layout ini tadi, kita pilih formula. Maka di sini kan ada sum above nih. Maka kita kalau mau menambahkan antara yang di kiri ini, kita tinggal jumlahin aja ya, kita tinggal jumlahin. Kita bisa buat di sini left, kalaupun jumlahannya ke kiri kita bisa buat left ya. Kita okekan saja. Nah, bisa jadi 340 ya. Sama di bawahnya juga kita dari sini formula kita buat di sini left. Karena dia kan kita jumlahkan ke kiri ya. Nah, kita yang menjumlahkan yang kiri, maka sama 500. Di sini juga berlaku sama. Formula kita ganti left. Oke. Nah, di sini juga sama, formulanya kita ganti left. Nah, di sini sama juga. Cuman di sini kalau apa satu-satu ya, nggak bisa seperti di Word. Oke. Nah, untuk ke bawah, dia kan ada total nih ke bawah nih, ya kan? Nah, untuk ke bawah kita pilih untuk penjumlahan yang dari atas itu kita pilih sama seperti formula ini tadi, tapi dia above ini aja ya. Kita langsung okekan aja. Jadi dia tertotal langsung. Di sini juga sama above, berarti jumlahkan dari atas ke bawah. Di sini juga sama formulanya above. Oke, berarti ini kita buat rata tengah. Ini ya, semua rata tengah. Oke, sudah dapat jawabannya. Jadi ini kalau dikirim atau diklik, dia jadi penjumlahannya tidak bisa diedit ya, karena dia pakai formula. Jadi kalau dia diedit akan berbeda lagi hasilnya nanti. Oke, nah untuk membuat garis di lingkarannya ini atau dari garis luarnya ini menjadi tebal, maka kita tinggal pilih, klik aja ini ya. Oke, kita pilih desain. Ini kan ada baris nih, ada apa jenis garisnya. Maka kita pilih jenis garis sesuai dengan kita inginkan ya, kita pilih ini. Maka kita tinggal hiasi aja. Ya, kita hiasi. Oke, jadi ini jadi juga. Ini tinggal kita hiasi juga. Nah, yang kiri kita hiasi. Jadi ya. Nah, oke. Kira-kira untuk soal yang nomor 2 ini kertasnya belum kita atur lagi kertasnya ya, A4 gitu, terus ininya 3 di atas 2,
semua dua ya. Kira-kira kalau untuk kertas sudah tahu semua lah berarti, karena di awal sudah kita buat. Oke. Untuk yang soal nomor 4, di sini saya sudah buatkan untuk suratnya ya. Nah, suratnya. Jadi kita tinggal masukkan tabelnya ini ya, tabel ini. Kita tinggal masukkan aja nanti, dan kita buat dia di langsung di Word-nya ini ya. Kita buat langsung di Word, tidak pakai Excel. Nah, karena kalau datanya sedikit, dia biasa dibuat di Word ini juga bisa. Tapi kalau datanya banyak, kita bisa menggunakan Excel. Nah, bisa diimpor dia. Nah, karena ini datanya sedikit, maka saya buatnya langsung di Word ini aja ya. Jadi buat dari Word. Untuk MailMatch ini, datanya kita ambil dari Start MailMatch. Kita pilih step by step ya, kita pilih next, kita pilih next ini. Kalau kita mau pilih data atau mau impor dari luar atau dari Excel, kita pilih browse ya. Tapi kalau kita mau buat data baru, maka kita pilih ini, tip new list ini ya. Terus kita pilih create. Nah, di sini kan sudah ada nih, ada nama title, paste, tapi kita nggak menggunakan itu, tapi kita mau menggunakan kata yang lain, maka kita hapus saja yang ini. Cara menghapusnya kita delete aja ya. Kita delete. Kita delete semua ya. Nah, setelah kita delete semua, maka kita buat data baru ya. Kita buat data baru, kita buat nama penyalur ya. Penyalur itu yang pertama. Oke, terus kita buat lagi yang kedua, ada nama barang. Oke, yang ketiga ada harga. Oke, yang keempat ada quantity. Oke. Nah, setelah itu semua kita oke-kan aja, maka kita tinggal input nama ininya saja ya. Ini kan kita mau buat 4 nih, 4 baris ya. Jadi kita buat 4. Oke. Nah, yang pertama penyalurnya ada Buffet pagi sore. Buffet pagi sore. Terus nama barangnya itu beras. Harganya 500. Kuantitinya atau jumlahnya 70. Terus ada rumah makan Seroja. Seroja, nama barangnya mentega. Harganya 600. Kuantitinya 90. Terus ada lagi penyalurnya Kopi Break Mantap. Kopi Break Mantap. Nama barangnya itu gula. Harganya 400. Kuantiti itu jumlahnya 40. Terus ada bakso gurih. Bakso gurih. Di sini nama barangnya tepung terigu. Harganya 200. Jumlahnya 20. Oke. Setelah nama barang itu selesai, kita input, maka kita klik OK. Kita pilih dia disimpan di sistem C sama dokumen ya. Maka di sini kita buat tabel 1. Tabel 1 kita save. Oke, di sini sudah ada. Maka di sini kita close saja. Dan sini kita selesaikan. Nah, ini dia, kita close. Di sini kita tinggal masukkan data yang sudah kita input tadi ya. Nah, data yang sudah kita input tadi kita tinggal masukkan kemari.
kita pilih di sini penyalur, maka kita ambil di sini penyalur. Di nama barang ini kita pilih nama barang ya. Ini kita pilih penyalur, terus di nama barang kita pilih barang. Oke, di jumlah pembelian kita pilih harga. Terus di sini kita pilih quantity. Nah, untuk di jumlah pembayaran ini, di sini kan di soal ada keterangannya itu perkalian antara harga dengan quantity. Ya, perkalian antara harga dengan quantity, maka kita ngambilnya dari mana? Kita ngambil dari insert. Nah, di sini kan ada quick parse nih, ada quick parse, maka kita pilih file. Kita pilih file, kita pilih formula. Formula, ya, kita buat tanda kurung. Di sini kita mau mengalihkan antara harga dengan quantity, maka kita buat aja di sini harga dikali, ya perkaliannya sama seperti yang di Excel sama quantity ya, quantity, maka tutup kurung, kita klik OK. Oke, di sini sudah ada. Untuk melihatnya kita balik lagi ke mailing tadi, kita pilih ini ya, tanda pembesar ini kita pilih, maka sudah ada ininya. Maka kalau sudah ada, kita balik lagi, klik, kita langsung ke untuk bonus ya. Bonus itu juga ada kriterianya, diisi jika kuantiti lebih kecil dari 50, maka satuan satu lusin gelas cantik katanya, itu bonusnya ya, jika kuantitinya lebih kecil dari 50. Berarti kalau lebih besar, satu lusin piring lux gitu kan. Maka di sini kita buatnya dari rulers ya, if. Nah, di sini kita pilih apa yang mau, apa kriteria yang mau kita buat di sini. Nah, di soal kan quantity, maka di sini kita buat quantity. Di sini ada 50 ya. 50, maka kita klik OK. Ya, convertnya ini 30, jadi ininya tidak usah diganggu, konversi ini tidak usah diganggu, kita klik OK. Nah, di sini kalau tidak muncul, maka coba klik ALT F9. Nah, maka dia muncul di situ ALT F9. Maka di sini kita klik sama dengan atau lebih kecil ya. Maka kita ganti sama dengannya itu lebih kecil. Nah, di tanda petik ini di pertengahan itu kita pilih kalau lebih kecil dari 50, maka satu lusin gelas cantik. Maka ketik aja satu lusin, spasi dulu, gelas cantik. Oke. Nah, terus kan ada tanda petik yang di sebelah kanannya itu, karena di sini cuma 2 kriteria, maka selebihnya itu kita buat satu lusin piring lux. Piring lux ya. Oke, maka kita okekan saja. Untuk melihatnya kita kembali ke ALT F9 ya. Nah, di sini dia udah ada satu lusin piring lux. Oke. Kalau ini kita hilangkan, maka hilang dia. Ya, satu lusin piring lux. Maka di sini kita ganti tulisannya itu menjadi Arial gitu kan, 12 Arial. Oke, sudah. Maka di sini kita buat lagi, coba kita cek satu lusin, karena ini 70 ya, satu lusin piring lux. Kita cek lagi 90. Nah, maka 40 satu lusin gelas cantik gitu. Maka selesai. Nah, untuk mencetaknya, karena ini kan masih satu nih, masih satu. Untuk mencetaknya supaya surat ini menjadi banyak, maka kita klik di sini finish. Maka kita pilih edit individual document.
Ya, kita cetak semua. Nah, ini dia hasilnya. PT Berkah Sentosa, Buford pagi sore, datanya 1, terus rumah makan Seroja. Terus di sini masuk ke Coffee Break Mantap, dan selanjutnya bakso gurih. Ya. Nah, setelah selesai soal yang keempat ini, maka selesai pula lah untuk materi Microsoft Word untuk paket perkantoran. Nah, jangan lupa dukung channel ini, klik like dan subscribe dan juga komen di bawah ya.